Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kita kesehatan, rahmat, taufik serta hidayahnya. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Baginda Agung Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaatnya kepada umat manusia. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapat syafaat dari beliau di dunia dan di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Ketahuilah bahwa di dunia ini selalu ada sesuatu yang akan singgah di kehidupan kita, yakni ujian. Entah bagaimanapun kita menolak atau mengeluh, tetap saja ujian akan singgah di kehidupan kita. Mau sekuat apapun usaha kita untuk menghindarinya, tentu tak akan pernah bisa. Dalam menjalani kehidupan ini, ada banyak sekali peristiwa yang dialami, mulai dari yang baik dan menyenangkan sampai dengan yang tidak menyenangkan. Sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji hambanya dengan ujian yang berbeda-beda. Ada yang diuji dengan harta benda, ketakutan akan kelaparan, ditinggal pergi orang yang terkasih, dan yang lainnya. Agar ujian ini bisa berubah jadi ladang pahala dan mengangkat derajat kita, maka jalan satu-satunya adalah dengan bersabar. Dengan bersabar, maka ujian justru akan berubah menjadi anugerah, dan itulah yang menjadi penyebab kebahagiaan kita hidup di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang terdapat pada Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. artinya, dan kami pastikan akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Sabar selalu diidentikan dengan musibah. Artinya, sabar seolah hanya ada ketika manusia dihadapkan dengan musibah. Tidak melulu begitu, karena sesungguhnya bersabar jauh lebih berat ketika diterapkan dalam kondisi kehidupan yang normal dan bahagia. Memang berat seorang yang hidup miskin untuk bersabar dengan kondisi yang dialaminya dan tetap ingat dan terima kasih dengan rahmatnya. Akan tetapi lebih berat lagi ketika seseorang yang berkedudukan seorang penjabat harus bersabar tetap berada dalam jalan yang diridhoinya. Sedangkan di sekelilingnya berkelimangan harta dan kekuasaan yang tak putus-putusnya mengajak menuju kebejatan dan kesesatan. Bersabar memang pahit di awalnya, akan tetapi manis pada akhirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sabar dalam menghadapi sesuatu yang tidak disenangi maupun yang disenangi. Begitu mulianya sebuah kesabaran sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimbau kepada orang yang beriman agar menjadikan kesabaran sebagai pegangan, sebagai pertolong, seperti yang dituntunkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna
Innallaha ma'as sabirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Hal ini karena setiap ujian yang datang adalah kiriman darinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa kita mampu untuk menjalaninya. Bahkan Allah sendiri telah mengatakan tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hamba tersebut. Oleh karena itu, mari berupaya untuk selalu bersabar menerima ketentuan yang telah digariskan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hambanya yang selalu sabar agar menjadi orang-orang yang dicintainya. Demikian yang telah saya sampaikan, semoga mendapat manfaat yang dapat diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.